Dikisahkan pada suatu hari hiduplah seorang pemuda yang terkenal suka minum keras. Ia adalah Kang Mus. Namun perubahan dirinya dimulai ketika ia ingin menikah. Kemudian ia menikah dengan seorang gadis yang ia cintai. Dari pernikahan itu, Kang Mus dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ali. Kang Mus sangat mencintai anaknya. Kehadiran sang anak menyadarkan Kang Mus untuk bertaubat. Perilakunya berangsur menjadi lebih baik. Ia pun selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski belum berhenti total dari kebiasaan buruknya, kehadiran sang anak memberikan perubahan besar dalam kehidupan Kang Mus. Suatu malam, istrinya Kang Mus menunggu suaminya yang tak kunjung pulang. Melihat ibunya yang gelisah, Ali pun menghampiri ibunya. Mama, kenapa saya hadir terus? Udah istirahat. Itu telepon aja. Tak lama berselang suaminya pun datang. Assalamualaikum. Ini bapak tadi habis ada urusan dari luar. Bapak boleh makan. Sangat pun pergi biasanya. Tadi kenapa deh? Iya ini apa mau tampil tapi. Aku kan udah pernah janji sama Ade kalau Akang ini bakalan menjauhin minuman-minuman keras. Terus walaupun Akang tak menjauhi sepenuhnya, ya seenggaknya Akang bisa ngurangin demi Ade dan anak kita tadi. Yuk boleh. Tak jauh dari tempat tinggalnya Kang Mus ada sebuah pesantren yang cukup ramai ditinggali para santri. Di suatu pagi yang cerah, para santri sedang mengobrol sambil mengulang pelajaran dengan asyiknya. Bye.
ini. Ida itu masa itu bagi seorang perempuan yang berpisah dari suaminya, baik yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Emangnya berapa lama? Tergantung sih. Jika wanita tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka idahnya adalah menunggu hingga melahirkan. Nah, sedangkan wanita yang ditinggalkan mati suami dalam keadaan tidak hamil, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Terus bagaimana kalau wanita berpisah sudah dicerai oleh suaminya? Apa memang sama ya kesayangannya? Oh, bukannya kamu ngaji, kamu tidur juga ya? Mana ada, aku ya cuma aja. Coba dulu. Udah terima sekali. Jadi gimana? Kalau wanita itu diceraikan dalam keadaan hamil, maka masa idahnya tinggal melahirkan. Sama aja tuh kayak wanita yang tinggal mati suami dalam keadaan hamil. Nah, benar tuh kalau wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan tidak hamil dan sudah berhubungan suami istri, terus masih haid atau sudah haid, maka idahnya 3 kali masa suci. Oh, memang ada ya pasangan yang bercerai dalam hubungan suami istri. Kemungkinan sih ada. Jika hal itu terjadi, maka tidak ada idah bagi wanita tersebut. Oh, gitu ya. Kamu ngapain di sini? Guys, kenapa? Aku sini pada nyuci, siapa tahu ada yang bareng kan? Ayo, aku juga mau nyuci. Kebetulan cucianku udah numpuk, tapi bantuinnya. Enak aja, sorry. Teman mereka yang habis dari kamar mandi pun datang sambil bernyanyi. Hei, yang ada di sana, semuanya gerak mandi. Ayo sana kalau mandi, mumpung lagi kosong sumurnya. Ayo aku temenin. Ya udah, ayo kita duluan ya. Dadah. Kalian lagi pada ngapain? Ngomongin aku ya? Di Eva, siapa? Ini kita lebih kita. Oh, lalu istri yang diceraikan masih bisa dirujuk lagi kan? Bisa kalau salah satu atau dua. Bagaimana caranya? Gini nih, kalau misalnya masih dalam masa idah, maka tinggal bilang mengucapkan rojak tuki aku merujukmu. Nah, kalau masa idahnya udah habis, baru harus melakukan akad kembali. Nah, iya benar tuh. Kecuali kalau tahap 3 tidak bisa langsung dirujuk atau dinikahi kembali. Karena syaratnya setelah wanita habis masa idahnya harus menikah dulu dengan laki-laki yang menjadi perayu atau bujang. Menikah, lalu diceraikan baru bisa dinikahi suaminya yang lama. Gak semudah itu, Ferguson. Setelah menikah dengan si Halil, si wanita wajib digauli terlebih dahulu. Setelah itu, dia bisa bercerai kembali dan melewati masa idahnya juga. Dan setelah itu, baru dia bisa nikah lagi sama suaminya yang lama. Logikanya nih ya, udah tahun 2025 masih ada gitu wanita yang disakiti berkali-kali masih mau balik lagi. Kalau udah dapet yang lebih baik mah ngapain balik lagi? Hak talak jatuh pada laki-laki. Sebagaimana kan laki-laki lebih mengedepankan akal daripada perasaan. Gak kebayang sih kalau misalnya hak talak jatuh pada tangan perempuan. Permasalahan sedikit aja bisa jadi penyebab perceraian. Baru nikah 1 tahun udah talak 3 aja. Juga ya, kalau laki-laki tidak boleh asal mengucap kata talak. Iya benar, bahkan saat marah aja loh, bahagia juga. Suami tak boleh tuh menjadikan kata talak sebagai candaan kepada istrinya, mau itu secara langsung ataupun tidak langsung. Analoginya nih ya, seperti permainan sepak bola. Kalau pemain melakukan pelanggaran berat, maka akan diberi sanksi dengan diberikan kartu kuning atau bahkan kartu merah. Kartu kuning pertama
tapi pemain masih boleh melanjutkan bermain. Sedangkan kartu merah artinya pemain tidak boleh bermain lagi pada turnamen tersebut, atau lebih tepatnya pemain dikeluarkan secara permanen. Sedang asik-asiknya mengobrol, Ustazah dan keponakannya pun datang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kalian ini mah pada asik-asikan ngobrol di sini. Ini kan waktunya bersih-bersih. Ini mau kemana? Mau nyuci Ustazah. Astagfirullahaladzim, capek deh. Tunggu dulu nyucinya, kita bersih-bersih dulu yuk. Singkat cerita, satu tahun kemudian anak kampus meninggal dunia. Pasca meninggalnya sebuah hati, psikologi kampus pun terguncang. Kampus kembali ke masa kelam, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Istrinya pun melewati hari-hari terberat dalam hidupnya. Seolah tak cukup kehilangan anak, ia pun harus menghadapi suami yang hanya menghabiskan hari-harinya dengan minuman keras. Lebih dari itu, emosi kampus semakin hari semakin meledak-ledak. Suatu malam, kampus pulang dalam keadaan setengah mabuk. Ia datang membawa segerang minuman. Istrinya yang sedang memasak terkejut dengan suara gaduh. Setelah dilihat, ternyata suaminya yang sedang mabuk. Kampus yang marah akhirnya keluar dari rumah meninggalkan sang istri. Tapi sang istri yang hadir bergegas mengejarnya. Diceritakan di sisi lain pondok ada anak-anak yang sedang berkumpul. Aduh, sampai sini lagi. Kamu sih kebanyakan mikirin cewek. Ya aku tahu tuh, cie. Ada santri yang ngomongin beda itu kan. Oh itu, yang keponakan Pak Ustadz itu.
Tiba-tiba Kang Bus datang dalam keadaan mabuk dan marah-marah. Hei, aneh berisik. Oke, kamu aja. Oke. Para kagum terkejut melihat Kang Bus yang mabuk. Diakibatkan itu sampai-sampai Ustadz pun keluar. Hei, ada apa ini? Masuk, masuk, masuk. Kang Bus pun dibawa pulang oleh istrinya. Dia pun melanjutkan menenggak minuman keras hingga akhirnya tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi seakan kiamat telah tiba. Semua manusia dibangkitkan dari alam kubur. Dia melihat seekor ular besar yang mengerikan mengejarnya. Di dalam mimpinya, dia melihat seorang syekh yang berpakaian serba putih dengan bau yang sangat harum. Wahai Syekh. Oh, ini lupa, maaf. Assalamualaikum. Wahai Syekh. Wah, jomblo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tolong Syekh. Ada ular di Syekh. Ular besar. Tolong aku Syekh. Semoga Allah menyelamatkanmu. Aku ini lemah, sementara dia lebih kuat dari diriku. Aku tidak sanggup untuk melawannya. Cepat pergi. Ular itu terus mengejar Kang Bus. Wahai Syekh. Tolong aku. Ular itu akan membunuhku. Aku ini lemah. Aku ini lemah. Cepatlah pergi ke gunung itu. Di sana banyak menyimpan orang-orang Islam. Jika engkau memiliki simpanan, maka ia akan menyelamatkanmu. Semoga Allah menyelamatkanmu. Tolong aku Syekh. Kemudian sang syekh pun Mana Syekh tadi? Kang Bus pun terus berlari menuju tempat yang dimaksud sang syekh. Ayo di mananya? Sesampainya di sana, dia mencari dengan penuh harapan. Tiba-tiba keluarlah dari tempat itu anak-anak dengan wajah yang bersinar. Saat itu Kang Bus melihat anaknya yang sudah meninggal. Sang anak mendekati ayahnya dan memegang tangan ayahnya. Anakku sayang. Apakah kalian mengetahui sesuatu? Kalian izin
betul diminta. Anakku sayang, apakah kalian mengetahui sesuatu? Kami lebih mengetahuinya. Lalu apa itu yang dimaksud dengan ular besar itu? Ya, adalah amal burukku yang kemudian menjadi kuat dan akan melemparmu ke dalam neraka. Lalu siapa sih yang Bapak temui tadi? Lalu apa yang kalian lakukan di sini? Kami adalah anak-anak orang Islam yang meninggal sebelum balik. Kami tinggal di sini sampai kiamat tiba. Kami menunggu kedatangan kalian dan akan memohonkan syafaat untuk kalian. Kampus pun menunduk menangis dan seru-seru. Saat sang istri melihat suaminya menangis dan seru-seru dalam tidurnya, istrinya bergegas membangunkannya. Saat Kampus terbangun, ia menceritakan tentang mimpinya kepada istrinya. Jadi gitu deh, Dek, maafin Akang ya Dek, kalau selama ini Akang belum bisa jadi suami yang baik. Iya Kang, sama-sama. Ya udah Kang, bentar lagi subuh. Dek, nanti temenin Akang ya Dek, nanti ketemu Pak Ustadz, Akang mau minta maaf. Mereka pun pergi untuk sholat subuh dan menemui Pak Ustadz setelah kajian subuhnya. Jaza'u ihsan ila ihsan. Tidak ada bahasa kebaikan kecuali kebaikan. Dan jika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan pula yang kita dapat. Dan jika kita melakukan keburukan, maka keburukan pula yang kita dapatkan. Sebaik-baiknya orang yang berdosa ialah orang yang segera bertaubat. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Begini Pak Ustadz, kalau orang yang sering berbuat zalim kepada kita sudah meminta maaf, tapi kita sebagai orang yang dizaliminya belum bisa maafkan, itu bagaimana Pak Ustadz?
Jadi begini ya, memaafkan itu sebuah proses yang membutuhkan waktu. Apalagi dampak yang ditimbulkan itu besar dan sangat dalam. Wajar jika saat ini kita belum bisa memaafkan. Karena memaafkan bukan berarti membenarkan dan melupakan tindakan tersebut, atau kembali menjalin hubungan seperti sedia kala. Memaafkan tetap melepaskan kebencian dan rasa sakit. Berdoalah pada Allah agar kita diberikan kekuatan dan keikhlasan untuk memaafkan, dan yakinkan dalam hati bahwa balasan tindakan zalim itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kang Mus dan istrinya datang menemui Pak Ustadz dan para santri. Assalamualaikum. Kang Mus, iya Kang, ada apa datang kemari? Jadi gini Pak Ustadz, kedatangan saya ke sini itu untuk meminta maaf kepada Pak Ustadz, Bu Ustadzah, serta kepada santri semuanya atas sikap saya dan perilaku saya selama ini. Saya sungguh menyesal Pak Ustadz. Saya pribadi sudah memaafkan Kang Mus. Bahkan sebelum Kang Mus datang, saya sudah memaafkan. Jadi bagaimana semuanya? Dimaafkan? Alhamdulillah, kita sudah saling memaafkan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Pada akhirnya setiap yang terluka menemukan penawar, dan setiap jiwa yang bersalah akan mencari ampunan. Lihatlah langit malam, bahkan setelah badai terhebat, bintang kecil pun tetap memiliki hak untuk bersinar. Selama masih ada nafas, selalu ada harapan baru di ujung tirai yang terbentuk. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Kami memohon maaf bila dari awal hingga akhir cerita terdapat banyak kesalahan. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kami mengucapkan